kasih Bu. Ada apa Bu? Ya, hari ini saya minta izin sama Ibu melakukan wawancara. Ya, karena saya ini adalah guru penggerak yang angkatan 9. Jadi kebetulan materi kami pada saat ini tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi di sini akan melakukan wawancara kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia dan sudah siap? Ya, bersedia sekali Bu. Ya, demi CGP ya saya siap bersedia. Ya, terima kasih ya Bu. Ya. Nah, di sini ada 8 poin pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Nah, yang pertama di sini, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dia bujukan moral? Untuk mengetahuinya, saya harus mengetahui terlebih dahulu penyebab masalah atau kasus tersebut. Ya, saya harus mencari tahu masalahnya, mungkin dari siswa yang bermasalah, ataupun dari guru kelas, ataupun dari guru bidang studi yang sedang atau melihat kejadian tersebut seperti itu. Jadi saya harus melihat dulu apakah kasus itu tadinya dilihat dari sudut pandang moral ataupun hukum. Kalau dia mungkin dari sudut pandang moral, kita akan bisa menyelesaikannya di sekolah itu sendiri. Misalnya kita melibatkan stakeholder yang ada, guru, bahkan orang tua, ya, yang ada orang tua siswa kita lah. Tapi kalau udah dari sudut pandang hukum Bu, ya saya pikir ya kita akan bawa ke jalur hukum juga jika perlu, karena ini adalah penyelesaian yang terbaik kepada anak-anak, karena ini merupakan pendidikan juga bagi mereka, agar selanjutnya mereka tidak melakukan itu lagi seperti itu. Tidak mengulangi lagi. Ya, tidak mengulangi lagi. Berarti tadi Ibu mencari kebenarannya, permasalahannya dulu ya. Iya, seperti itu. Ya. Nah, yang kedua Bu, ini pertanyaan saya yang kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, ini pertanyaan ini tidak terlepas dari pertanyaan yang pertama tadi Bu. Saya selaku pemimpin harus melihat akarnya dulu, permasalahannya itu dari mana. Setelah itu mengidentifikasikan masalah itu, yang mengelompokkan masalah itu. Sama seperti saya katakan tadi, permasalahan ini apakah permasalahan tindak moral ataupun dilihat dari tindakan hukum yang menyalahi hukum, atau sudah sampai mencelakai orang ataupun melukai orang, seperti itu. Jadi kita harus melihat akar permasalahannya dulu. Mungkin permasalahannya berat atau ringan ya. Saya identifikasikanlah itu ke situ. Nah, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur ya, seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya saya yang pasti di dalam mengambil keputusan ini tidak gegabah. Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, meskipun saya seorang pemimpin. Saya harus memanggil orang-orang yang terlibat di dalamnya. Misalnya seperti siswa itu sendiri yang terlibat di dalam, misalnya kalau dia permasalahannya perkelahian, ya, dan guru, ya, bahkan akan memanggil orang tua kedua belah pihak, seperti itu, sehingga kita jangan sampai merugikan orang lain atau bahkan menguntungkan yang salah, merugikan yang benar dan menguntungkan yang salah, seperti itu. Berarti ada sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan prosedurnya untuk penyelesaian masalah dalam pengambilan keputusannya. Nah, kemudian keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu efektif gitu di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Yang efektif, saya harus bisa menjadi pendengar juga, ya, mendengarkan setiap masukan-masukan ataupun permasalahan. Ya, seperti yang saya katakan, meskipun saya seorang pemimpin, saya tidak bisa langsung mengambil keputusan sendiri. Nah, tapi saya juga akan meminta masukan-masukan daripada guru
ataupun orang tua ataupun masyarakat yang lainnya lah yang bisa terlibat di dalamnya, seperti itu, Bu. Berarti ibu melibatkan orang-orang yang bisa mungkin mengambil suatu keputusan untuk Iya. membantu ibu atas suatu permasalahan. Iya, benar, Bu. Iya. Itu ibu anggap mungkin itu efektif juga ya Iya. penyelesaian suatu masalah dan pengambilan keputusan. Iya. Nah, yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan di dalam pengambilan pada kasus-kasus dilema etika. Mungkin ada suatu tantangan gitu dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika tadi. Ya, tantangannya memang jika misalnya kasus tersebut itu melibatkan diri kita sendiri, Bu. Misalnya melibatkan diri sendiri, saya katakan banyak itu kasus itu, misalnya gimana lah ya, ada kasus ya pemukulan ya, sehingga yang tugas kita adalah sehari-hari untuk menasehati. Itu saya pikir sudah seperti melibatkan diri kita itu dianggap tidak bisa mendidik, karena selama ini ya seakan-akan kita tidak mendidik, jadi sehingga orang tua itu beranggapan ini adalah tugas guru, sehingga guru ini terlibat gitu, meskipun sebenarnya kita itu sudah mendidik, tapi orang tua beranggapan loh ini sekolah ibadah, ini sekolah mendidik ya. Seperti ibu ketahui, sekolah kami ini juga salah satu sekolah ya agama, sehingga ini juga dilema bagi kita, sehingga ini adalah merupakan tantangan yang sangat besar ya, karena tahunya orang kalau sekolah agama itu ya sudah bagus seperti itu, padahal itu semua punya proses. Itulah yang menjadi dilema, sehingga seperti yang saya katakan tadi, Bu, di pertanyaan ibu yang keempat itu ya, saya tidak bisa ya menguntungkan orang yang bersalah dan merugikan orang yang benar, sehingga saya harus bijak di dalam hal ini. Seperti itu, Bu. Berarti ada suatu tantangan yang ibu hadapi ya di dalam Iya. pengambilan keputusan ini. Iya, Mungkin iya. dari anggapan orang luar Iya. yang mungkin nggak ada tanggung jawab sebenarnya atas penanganan masalah itu, tapi sebenarnya kita bertanggung jawab. Iya, iya. Nah, yang keenam itu, apakah ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal gitu ya jadwal tertentu di dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah ibu langsung menyelesaikannya di tempat itu atau pada saat itu juga, atau ada jadwal atau prosedurnya yang seperti apakah yang ibu jalankan gitu? Iya. Ini tergantung dengan permasalahan yang ada ya, berat ringannya. Jadi kalau ringan, saya pikir permasalahan itu ya, adanya permasalahan itu tidak hanya sampai ke pimpinan, itu bisa diambil oleh keputusan sama guru kelas ataupun guru bidang studi yang ada di dalam. Itulah yang pertama, Bu. Tetapi kalau permasalahannya rumit atau berat ya, saya pikir ya ini harus terjadwal ya, bahkan ini tidak bisa diputuskan satu hari, bisa sampai 3 atau 4 hari, karena kita akan menjadwalkan memanggil siswanya yang bermasalah, setelah itu menjadwalkan guru yang ada di dalam atau yang terlibat ya, setelah itu pemanggilan terhadap siswa begitu. Tapi kalau sudah sampai berat kali, bahkan ya kita akan memanggil yang lainnya juga gitu, masyarakat yang berhubungan ke situ untuk mendidik etika mereka juga gitu, seperti itu. Berarti tergantung permasalahannya. Iya, besar Kalau mungkin berat dianggap ringannya. permasalahannya melibatkan orang-orang banyak, mungkin ya, gitu. Iya. Mungkin ada prosedurnya yang Iya. harus dilakukan. Iya, benar. Tapi kalau dia ringan, mungkin sebatas guru kelasnya Iya. mungkin bisa menyelesaikan. Bisa, ya. yang bisa kepimpinan juga bisa. Nah, yang ketujuh, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu di dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, di dalam pengambilan kasus dilema etika ini ya, faktor yang paling mendukung seperti saya katakan tadi adalah stakeholder yang ada di dalam, guru ya, bahkan masyarakat seperti orang tua ya. Saya tidak akan mampu menyelesaikannya sendiri, karena kalau saya akan menyelesaikan sendiri, saya akan dikatakan pemimpin yang diktator seperti itu. Jadi saya tidak mau, kita harus demokratis. Berarti ada yang membantu ibu ya di Iya. dalam penyelesaian suatu masalah. Kita melibatkan semuanya lagi. Iya. Oke, nah
terakhir Bu, di sini dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu di dalam mengambil suatu keputusan dilema etika ini? Ya, pembelajaran bagi saya di dalam pengambilan keputusan dilema etika itu yang terpenting adalah saya memang harus benar-benar bijak ya di dalam mengambil keputusan dan selalu melibatkan stakeholder yang ada. Bahkan ya pemberitahuan atau pemanggilan kepada orang tua ya selaku stakeholder juga. Ya orang tua itu juga harus kita anggap stakeholder bagian daripada sekolah kita seperti itu. Jadi saya harus bijak untuk mengambil keputusan seperti itu. Berarti ada hal-hal yang Ibu ambil ya, ada hal yang menarik yang bisa Ibu ambil di dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika ini. Ya. Ibu, nah mungkin inilah yang bisa saya dapat Ibu sampaikan kepada Ibu atau Ibu saya tanyakan kepada Ibu terkait hal-hal yang mengenai ya, demikianlah mungkin wawancara yang dapat saya lakukan kepada Ibu untuk siang hari ini. Terima kasih Bu untuk informasi-informasi yang Ibu sampaikan kepada saya terkait tadi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi untuk kedepannya mungkin setelah wawancara ini Ibu semakin bijak di dalam pengambilan keputusan, dan saya juga sebagai guru penggerak ya semakin memahami tentang materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan ini kedepannya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Sukses ya Bu ya. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Kabarnya sehat. Oke, puji Tuhan ya Bu. Nah di sini saya calon guru penggerak ya angkatan 9 dari S3 P1 Lampu Merah. Jadi kebetulan di sini ada tugas-tugas yang akan kami selesaikan, yaitu di modul 31 materinya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan pengambilan keputusan ini. Jadi di sini ada 8 poin pertanyaan. Apakah Ibu sudah siap untuk menjawab pertanyaannya? Siap. Oke, terima kasih Bu. Yang pertama di sini, apakah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau selama ini saya mengidentifikasinya dengan konsekuensinya itu seperti apa? Apakah dia memiliki konsekuensi yang jangka panjang atau dia memang tidak memiliki konsekuensi sama sekali? Yang seperti itu. Berarti ada konsekuensinya ya. Berarti itu bisa dikategorikan nanti ke dalam rujukan moral atau dilema etika ya. Jadi ada jangka pendek mungkin dengan jangka panjangnya ya Bu ya. Oke, nah yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama itu untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, kemudian sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan di dalamnya. Iya, biasanya ini saya ambil adalah dari sisi yang mana yang paling banyak diuntungkan, yang seperti itu. Kalaupun misalkan harus ada yang dirugikan, tapi memang yang kami upayakan adalah seminim mungkin yang seperti itu. Kalau bisa memang keputusan itu kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, sebisa mungkin yang seperti itu. Ya, jadi di dalam pengambilan keputusan nggak ada yang dirugikan ya, Sebisa kedua belah mungkin pihak ya. ya. Oke. Nah yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini di dalam pengambilan keputusan? Ada nggak langkah-langkah atau prosedurnya? Kalau biasanya prosedurnya yang pertama tentunya mengetahui masalahnya terlebih dahulu ya. Melihat dari segala sisi masalahnya terlebih dahulu, kemudian baru memikirkan solusinya seperti apa.
memikirkan solusinya juga, memperhatikan semua pihak. Apakah ada yang dirugikan atau tidak? Kalau memang harus ada yang dirugikan, memikirkan seminim mungkin konsekuensi yang harus didapat oleh pihak tertentu. Ya berarti diidentifikasi dulu ya Bu ya, baru ada pihak-pihak yang terlibat ya. Berarti sebenarnya ada sisa sebenarnya langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan gitu. Nah yang keempat itu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Iya, kalau yang saya lihat yang efektif selama ini adalah dengan berdiskusi dengan rekan-rekannya. Artinya kalau misalkan ada satu kasus yang seperti itu, mencoba menuangkannya kepada teman-teman, membagikannya kepada teman-teman, kemudian kita coba lihat dari semua sisi dengan berbagai pemikiran, lalu kemudian kita ambil keputusan yang terbaik. Yang seperti itu. Berarti ada orang-orang sebenarnya terlibat di dalam pengambilan keputusan. Misalnya mungkin dengan begitu bisa muncul suatu ide untuk menetapkan sebenarnya yang mana keputusan yang terbaik. Oke. Nah yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan di dalam pengambilan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Kalau yang menjadi tantangan biasanya apabila ada pihak yang harus dikorbankan, itu yang sangat menjadi tantangan karena memang kalau sudah merugikan orang lain itu sepertinya tidak siap menghadapinya. Walaupun tidak kita yang dirugikan, tapi rasanya sepertinya tidak siap menghadapi kalau misalnya ada pihak yang harus dirugikan, walaupun itu orang lain. Yang seperti itu. Ya memang kalau setiap keputusan itu mungkin Bu ada yang sesuatu yang merugikan sebenarnya ya. Jadi itu tantangan buat Ibu kalau apabila ada yang merasa dirugikan atas pengambilan keputusan. Nah yang keenam itu apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal ya tertentu di dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu pada saat itu atau ada sebuah jadwal yang untuk menyelesaikannya? Baik itu seperti prosedurnya tadi seperti apa yang dijalankan? Kalau dari sisi jadwal ya tergantung dilema etikanya seperti apa. Kadang ada suatu kasus bisa langsung kita selesaikan pada waktu itu juga, tetapi mungkin ada juga beberapa kasus yang tidak bisa kita selesaikan di hari yang sama. Kita harus mengidentifikasi dulu, melihat secara keseluruhan dulu, atau melihat secara langsung sebenarnya kejadiannya seperti apa sehingga kita ambil waktu supaya tidak salah dalam mengambil keputusan. Seperti itu. Ya berarti kesimpulannya tergantung dari Kasusnya, kasusnya ya. Jadi mungkin kalau dia kasusnya berat, mungkin butuh jadwal ya untuk menyelesaikan. Oke, yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu di dalam pengambilan keputusan atas kasus-kasus dilema etika tadi? Tentunya ada ya. Yang pertama teman-teman rekan sejawat, Bapak Ibu guru. Artinya memang ketika ada satu kasus yang harus kami hadapi di sekolah, ketika berbagi dengan mereka, tentunya itu membantu saya di dalam mencari keputusan yang terbaik. Yang seperti itu. Ya, seperti mungkin tadi orang-orang terlibat ya rekan-rekan kerja bisa membantu Ibu di dalam mengambil keputusan. Oke, yang terakhir ini pertanyaan terakhir dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran yang dapat Ibu petik ya dari pengalaman Ibu mengambil keputusan atas dilema etika tadi. Ada mungkin pembelajaran atau hal yang menarik untuk Ibu? Kalau pembelajaran menurut saya memang ini ya, bagian dari kasus yang perlu diidentifikasi yang seperti itu. Sehingga memang belajar untuk melihat dari semua sisi, tidak hanya dari satu sisi. Kemudian belajar juga mendengarkan rekan sejawat, supaya memang keputusan yang diambil benar-benar minim sekali hal yang dirugikan. Artinya
suatu masalah itu diselesaikan ada sesuai dengan prosedur tadi, yang bagi mengidentifikasi dulu masalahnya, ya mungkin itu hal yang menarik Ibu buat ya, yang bisa Ibu lakukan supaya tidak ada yang dirugikan atau diperkecil lagi yang dirugikan. Itu yang menarik buat Ibu atau pembelajaran untuk selanjutnya ya. Pembelajaran. Ya. Ya, terima kasih Ibu atas informasi yang diberikan di dalam penanganan suatu kasus dilema etika. Semoga kedepannya Ibu makin bijaksana di dalam mengambil keputusan dan anak-anak ya semakin senang belajar di sekolah. Artinya keputusan itu selalu dapat dipertanggungjawabkan atau berpihak kepada murid. Intinya kita sebagai seorang guru memang harus bisa menyenangkan anak-anak yang mereka mendapatkan haknya di sekolah, ya kan Bu? Ya, semoga sukses Ibu ke depannya dan tetap sukses di dalam kepemimpinannya. Terima kasih Bu, selamat siang. Terima kasih Bu, selamat siang.